Dari Muhammad Hasan dengan NIM 2207774. Hak asasi manusia dewasa ini semakin santer menjadi sebuah perbincangan. Era globalisasi menjadi wadah perkembangan informasi secara cepat. Perkembangan ini berpengaruh terhadap pemahaman hak asasi manusia secara lebih luas. Dampaknya, pelanggaran hak asasi manusia semakin beragam, dimulai dari hal yang bisa kita bedakan secara langsung ataupun tidak. Sebuah akun bernama UPIFest menjadi salah satu tempat sharing info yang menjadi tempat keluh kesah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia secara umum. Ada sebuah postingan yang menyangkut kaderisasi 30 jam nonstop. Namun, apakah sebuah kaderisasi itu bertujuan baik atau hanya ajang balas dendam? Mari kita tanyakan kepada beberapa orang random untuk memberi opini dan menanggapi hal tersebut. Kaderisasi 30 jam nonstop, realita atau hanya hiperbola maba? Selamat siang Kang. Pertama-tama kenalan dulu dong. Namanya siapa, dari prodi mana? Oh ya, nama saya Nurul Fitrianti dari Prodi Pendidikan IPS. Nama saya Riki Ardian dari Pendidikan Sejarah 2019. Saya Ahmad Juwali. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2019. Saya Parika Sitimba Ramadan dari Manajemen Riset Indonesia Angkatan 2020. Kak izin bertanya ya, menurut kakak apa yang kakak ketahui tentang HAM kak? HAM itu ya jelas singkatan dari hak asasi manusia. Hak lahiriah ya dari seorang manusia. Hak yang sebenarnya sudah manusia punya sejak lahir gitu. Hak yang sudah melekat dari diri manusia sejak dalam kandungan sampai akhir hayatnya. Nah, terus kakak sebagai mahasiswa, gimana cara kakak mengimplementasikan HAM kak? Implementasi atau hal-hal yang bisa dilaksanakan kita untuk melaksanakan HAM itu apa saja ya? Ini cara Akang mengimplementasikan HAM sebagai mahasiswa UPI. Untuk sebagai mahasiswa itu sih mungkin lebih kepada kita menghargai. Kalau sebagai mahasiswa sih nggak takut untuk berpendapat, maksudnya dimulai dari di kelas juga mungkin ya, mulai dari kelas nggak takut buat berpendapat kalau misalkan ada sesuatu yang salah. Oke, sebagai mahasiswa tentunya kalau misalkan kita melihat ada tindakan-tindakan yang melanggar HAM di sekeliling kita bisa langsung melakukan aksi untuk membela. Implementasian HAM di lingkungan kampus gitu ya, dengan kita memperjuangkan hak-hak manusia sesama kita dulu deh, seperti mungkin bisa turun ke jalan, bisa demo ataupun lain sebagainya. Terus ini ada pertanyaan terakhir nih kak, kan sekarang itu lagi rame nih di base UPI, di Twitter UPI, kalau ada kaderisasi 36 jam nonstop. Ada maba yang kaderisasinya 36 jam nonstop. Ada maba yang kadernya 36 jam nonstop. Atau banyak juga maba yang ngeluh tentang kaderisasi di UPIFest itu. Ada maba yang kaderisasinya 36 jam nonstop. Nah, menurut Akang itu suatu hal yang melanggar HAM gak sih? Ya kalau misalnya udah ada kesepakatan, maksudnya seseorang yang mengikuti kaderisasinya itu dia merasa bersedia gitu ya, merasa bersedia untuk mengikuti selama 36 jam itu ya tidak melanggar sih, kecuali kalau misalnya memang si orang yang pesertanya itu memang dia dipaksa gitu. Pertama 36 jam nonstop mungkin perlu dikritisi lagi mungkin ya, sebenarnya ada istirahatnya atau enggak.
soalnya kita kalau mendapat informasi juga harus cari tahu lagi, siapa tahu itu berlebihan. Maksudnya bilang nonstop padahal ada jeda istirahatnya. Maksud saya nggak mungkin kalau 36 jam nonstop ya, pasti. Tapi kalau misalkan benar itu terjadi tentunya itu melanggar hak asasi. Tetapi kalau misalkan udah dengan kesepakatan, maksudnya ketika si mahasiswa barunya memang ingin, ya itu mah sudah lepas dari haknya, berarti dia sudah memberikan haknya kepada panitia, berarti kalau begitu. Kalau untuk 36 jam tentu melanggar gitu ya. Tapi kalau misalkan ada kesepakatan tertulis tentu tidak melanggar gitu. Tapi untuk 36 jam saya rasa tidak masuk akal gitu ya. Untuk kaderisasi berapa jam gitu. Pasti ada kritik gitu. Nah, tentu buat 36 jam pasti di dalamnya juga nggak full kaderisasi gitu. Pasti ada istirahat, sholat, makan, pasti ada istirahatnya gitu. Kalau digembleng terus kaderisasi 36 jam tentu melanggar hak-hak asasi manusia. Kalau misalkan 36 jam non-stop tanpa adanya istirahat dan itu mengganggu si mabanya sendiri dan memberatkan, ya itu bisa jadi dikategorikan sebagai pelanggaran HAM gitu. Tapi kalau misalkan memang dalam 36 jam itu ada waktu istirahatnya dan juga kegiatannya tidak terlalu berat, ya itu tidak termasuk pelanggaran HAM gitu. Terima kasih Kak atas waktunya. Terima kasih banyak. Kalau begitu mungkin cukup sekian wawancaranya. Terima kasih untuk waktunya. Oke, selamat siang. Oke, terima kasih ya.